Untung kita ikut Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama pandangannya luas. Kenapa luas? Karena belajarnya usul fikih. Usul fikih itu kan pokoknya fikih. Kalau orang ngaji usul fikih, dia bisa membedakan mana adat, mana muamalat, mana ibadat. Betul betul. Mana jauhar, mana isi, mana casing. Saya bersyukur jadi pengurus NU bisa banyak keliling dunia. Saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong ini. 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu saya baru pulang dari Afghanistan, Kabul. Bertemu dengan ulama-ulama Kabul, juga bertemu dengan top pemimpin-pemimpin di sana, pemimpin-pemimpin top di sana, menteri dalam negerinya yang juga wakilnya ya Amirul Mukminin Syekh Hibbatullah Akhundzada, menteri pertahanan dan lain-lain yang kita kenal Taliban. Ketika saya datang ke sana, ya saya tahu bahwa mereka juga kadang-kadang pandangannya agak kaku, tapi ternyata selama ini banyak orang yang salah. Kita menganggap Taliban itu ISIS, padahal bukan. Justru pada saat pertemuan itu saya baru tahu bahwa ya ISIS itu ada sendiri dan minoritas di sana. Ini juga yang sering ngebom sana, ngebom sini. Dan orang Indonesia banyak yang terpengaruh ISIS semacam ini, berangkat ke Syria, berangkat masuk lewat Turki dan lain sebagainya. Dari mana mereka terpengaruh? Mereka terpengaruh minal YouTube wa minal Google. Bahaya apa tidak kira-kira? Bahaya. Maka ini saya jelaskan di sini. Ekstrim kanan juga bisa jadi orang yang kaku memang tidak sampai membunuh, seperti ISIS yang tadi di Afghanistan, di Pakistan, atau di Irak, atau juga bahkan di Mesir. Di Mesir saya tahu sendiri karena saya bertemu dengan mufti Mesir. Ada di daerah Sinai Utara, orang sedang sholat Jumat, saudara-saudara sedang sholat Jumat, dilempari bom molotov, kemudian ditembaki. Yang menembaki juga menggunakan takbir Allahu Akbar, dor 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 dor. ISIS. Ini udah radikal kelas berat. Ada radikal yang lebih levelnya di bawahnya, tidak sampai membunuh, tapi menganggap orang yang berbeda dengan dia itu dianggapnya musuh. Setidaknya tidak perlu ditegur. Ini biasanya orang yang cara pandangan keagamaannya harfian, tekstualis. Apa namanya? Tekstualis kaku, Pak. Dikit-dikit menganggap orang bid'ah. Atau selawatan lagu Sunda bid'ahnya. Kan begitu kan? Padahal ya orang sini kalau selawatan memang lagunya lagu Sunda. Kayak tadi tuh selawatannya Robibil, kalau di Sunda kan jadinya Sunda. Wa alimus Sundawi ajengan ruhyatina lidai musniduna fil ulum mi antana wartahu ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha wajengan Ilyasa ahammu marja'ina wa bunyamin qudwatun siyama khidmatuhu ya
habibil. Kalau orang yang pandangannya kaku, harfian, tekstualis, sholawat begini nggak boleh. Sebab katanya sholawat itu cuma satu modelnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pakai Sayyidina nggak boleh, apalagi sholawat nariyah, apalagi sholawat-sholawat yang lain. Untung kita ikut Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama pandangannya luas. Kenapa luas? Karena belajarnya usul fikih. Usul fikih itu kan pokoknya fikih. Kalau orang ngaji usul fikih, dia bisa membedakan mana adat, mana muamalat, mana ibadat. Betul betul. Mana jauhar, mana isi, mana casing. Kalau ulama NU tahu wal ibratul jauharu wal ma'ani walaysa bil madhari wal mabani. Ini dalam kitab saya Tuhfatul Qasi, kitab saya tentang Syekh Nawawi. Tadi saya sudah berikan beliau, berisi nadam-nadam tentang NU dan juga tentang Syekh Nawawi. Murid-muridnya Syekh Nawawi saya sebut, guru-gurunya Syekh Nawawi saya sebut. Dari Tatar Sunda diantaranya adalah Ajengan Yusuf Baing Purwakarta. Syekh Nawawi dulu sebelum berangkat ke Mekah ngaji dari Sunda dulu. Maka saya bilang, fasyaikhuhu waliduhu sahlun wa ma Abdul Hamidi lil kathiri muttaba wa Yusuful awwalu sundawiyu wa sumbula waini wada misriyu wa arsyadat tariqatal khatibu as-sambasiyu man lahu yadibu fanahrawiyu thumma syaikhul bimawi wa dimyatiyu wal junaidul batawi wa mufti kata Zaini Dahlana wa fil batawi Sayyid Usmana walil i'anati syatal bakriyu wal mujtaba aqranuhu syadiyu wa salihun mutarjimut tafsiri lil Kartini Kartini lil Kartinil faiqatit ta'thiri. Itu guru-gurunya dan temannya. Muridnya siapa? Salah satunya muridnya Syekh Nawawi, Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas gurunya Ki Muhammad Subandi. Ki Muhammad Subandi gurunya Ki Ruhyat. Berarti Ki Ruhyat cucu cicit gurunya buyut saya, Syekh Nawawi. Iya. Syekhul syuyukhi lil adidil kurama yabruzu ba'dahu kibarul ulama fattarmasi wal khalilu dhul athar wa asnawiyu man bihi jullu tabar. Sangat panjang kitab ini. Nah, nanti Anda cari itu kitabnya. Itu bicara tentang bagaimana mata rantai keilmuan ulama Indonesia sampai Kiai Wahab Hasbullah, sampai Kiai Hashim Asy'ari, bahkan pendiri Muhammadiyah Ki Ahmad Dahlan, muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Muhammadiyatun bidahlanan tashar wa nahdhatun bihashimin qad ishtahar Abdul Wahhabi wa akhuhu Bishri, Ki Abdul Wahhab Hasbullah, wa akhuhu Bishri, dan saudaranya siapa? Ki Bishri Sansuri. Tabatatun murunatun wa dahari. Masya Allah. Nah, untungnya kita belajar agama dari masyayikh NU yang tidak kaku.
Pemikirannya seperti apa NU itu? Tidak ekstrim kanan tapi tengah-tengah. Kata saya, NU itu tawassutun tawazunu tidalu tasamuhun fasma' lima yuqalu. Tawassut, tawazun, i'tidal, apa namanya tadi? Tasamuh. Ini kan sudah hafal ini orang yang ikut Makesta. Dari zaman Makesta sudah belajar kan? Ansor sudah belajar, yang kemarin MKNU, ya sekarang MKNU dianggapnya baru level 1. Harus ikut lagi nanti ya. Siap, yang mau jadi ketua PC harus ikut lagi. Namanya PMKNU. Nanti habis PMKNU ada lagi namanya AKNU. Kalau sudah punya itu, nanti NU akan menyalurkan ini kader-kadernya. Yang pantas jadi bupati siapa, yang pantas jadi komisaris siapa, yang pantas jadi menteri siapa, itu dari situlah akan dikader oleh NU. Jelas kaderisasi kita. Nah, murahiban bil adatil muttaridah malam takun li syar'ina mu'aridah. Selain tawassut, tawazun, tasamu, i'tidal, NU itu apa cirinya? Tidak kaku itu salah satunya murahiban bil adatil muttaridah malam takun li syar'ina mu'aridah. NU itu kalau sama budaya murahiban, mengucapkan marhaban. Termasuk tadi selawatan pakai lagu Sunda. Bahkan bukan hanya lagu Sunda, lafalnya Arab. Kalau perlu kalimatnya Sunda, kalimatnya Jawa, tidak masalah, yang penting isinya. Ini di kampungnya Ki Juhadi itu kalau selawatan pengajian pakai bahasa Cirebon Indramayuan. Itu kalau didengerin panturanan itu lucu juga, Jawa Nenyong ya. Itu kalau selawatan asik dengernya. Alamate ahli neraka ana papat kaping siji duwe ati sing hasudan ping pindone dadi wong medit pisan ping telune duwe wajah sing mrengutan. Itu selawatan, dia pakai lagu Sunda, lagu Jawa, bahasa Jawa. Kalau NU nggak apa-apa, yang penting isinya. Saya sering ceritakan kemana-mana, alhamdulillah perjalanan saya keliling dunia, saya merasakan betapa indahnya budaya itu. Jadi kalau katanya dalam Al-Quran Allah berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, agama Islam ini adalah agama yang memang membawa rahmat buat seluruh manusia. Saya rasakan di mana-mana. Saya ke Jepang, saya ke Korea, itu selawatan Korea ada. Ke Cina, selawatan Cina ada. Saya ke Pakistan, ke Afghanistan, selawatan Pakistan, Afghanistan ada, Pak. Ya Allah, waktu di Cina saya main di daerah Cina Barat Tengah. Daerahnya namanya Provinsi Lansu. Teman saya namanya Dr. Abu Bakar. Dia S1, S2-nya dari Jamiah Islamiyah Pakistan, Islamabad. S3-nya ambil doktor dari Amerika. Ini kiai di Cina tapi kaya raya. Karena kiai tapi bisnisnya banyak, hotelnya, pabriknya. Jadi saya diajak ke pabrik-pabrik di Cina yang punya orang Islam semua. Itu yang sering saya cerita itu. Kudungan, sorban, tasbih yang kalau kita beli lagi haji murah-murah, betul nggak? 5 real, 2 real, 3 real. Itu saya di sana melihat, oh ternyata budaya itu pasti mempengaruhi kepada keislaman seseorang. Tapi tidak masalah, budaya itu dalam pandangan NU diterima malam takun li syar'ina mu'aridah, selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah itulah yang saya ceritakan kemana-mana. Saya dengar orang Cina adzannya saja lagunya Mandarin.
lagunya Mandarin. Saya masih rekam di HP saya. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kata saya, ini kalau orang Cina adanya saja Mandarin, kata saya pasti kalau baca sholawat asyraqal lagunya lagu Wong Fai Hung, lagu Jet Li. Begitu asyraqal kayak tadi, bukan ya Nabi salam alaika. Cina tidak begitu, bangun dia pasti lagunya ya Nabi salam alaik blung blung blung. Ya Rasul salam alaik blung blung blung. Lah, kalau dia belajarnya sama ulama NU, ditanya bagaimana selawatan semacam ini, pasti bilang boleh, karena yang penting isinya sholawat. Karena kalau nanti Anda ke Pakistan, ke India, ke Afghanistan, sholawatan lagunya lagu kucu-kucu hotahe. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji atfataya ya uhailal juh. Oh, jadi India semua orang sini. Nah, inilah asiknya jadi orang NU.